Apa kabar kawan semua? Kita jumpa lagi di channel Koh Ajin TV. Rak ndeleng, rak marem. Pada video kali ini kita akan membahas tentang persiapan penanaman jagung dan juga tanaman lain yang akan kita tanam pada musim ini, di mana yang kita maksud adalah persiapan untuk obat-obatan yang akan kita gunakan, obat pertaniannya atau insektisida. Nah, kita nanti dalam penanaman biasanya itu sekaligus beberapa tanaman kawan-kawan. Nah, di lahan kita seperti yang kawan-kawan lihat, depan kita ini ada jagung yang merupakan jagung percobaan yang sudah kita update beberapa kali di video dari channel kami di Koh Ajin TV. Sementara sampingnya ini adalah penyemaian benih padi, dan di depannya juga ada tanaman tebu. Sementara sampingnya ini adalah tanaman cabai, dan ada lagi semangka juga yang kita tanam di sebelah utaranya. Nah, dalam rangka persiapan itu kita harus menyiapkan beberapa obat untuk mengatasi beberapa hama yang dimungkinkan terjadi begitu atau menyerang tanaman kita. Nah, kali ini kita akan membahas pertama adalah bahan obat-obatan yang kita siapkan adalah untuk ulat ya. Biasanya kita menggunakan ini losmin. Losmin ini kandungannya adalah lufenuron ya, lufenuron. Ini spesialis untuk ulat gerayak pada tanaman cabai, jagung ataupun juga kacang hijau. Kalau di sini tulisannya untuk kacang hijau, tapi kita tahun kemarin kita gunakan untuk mengatasi ulat gerayak untuk tanaman jagung juga sangat ampuh sekali. Jadi pagi disemprot, sore harinya itu ulatnya sudah pingsan ya. Terus pagi harinya, besoknya itu ulatnya sudah kering di pohonnya. Kemudian yang kedua, kita biasa campurkan untuk obat ulatnya, kita campur sidajin. Bahan aktifnya MIPC 50% ya, 50 WP ini. Ini bentuknya tepung, kita biasa menggunakan ini untuk pembasmian ulat gerayak. Kita campurkan dengan losmin untuk jagung ya. Kemudian untuk jagung jangan lupa juga untuk persiapan fungisidanya. Kita gunakan mereknya Sagrimanzim. Sagrimanzim ini bahan aktifnya Mancozeb, Carbendazim ya. Dua bahan aktif, Mancozebnya 65%, Carbendazim 20%. Ada lagi kita gunakan untuk mengatasi ulat gerayak kita gunakan Emacel juga. Ini bahan aktifnya Emamectin benzoat ya. Emamectin benzoat ini sudah kita gunakan, ini obat sisa untuk tahun lalu atau musim lalu. Ini masih ada sisa Emacel ini, dan juga kita rolling menggunakan Promotrin ya, ini mereknya Promotrin. Bahan aktifnya Sipermetrin, ini juga untuk ulat gerayak. Jadi banyak kita persiapkan untuk penanaman musim ini supaya nanti bagus. Nah, untuk Sagrimanzim fungisida ini kita gunakan pada fase vegetatif. Sementara untuk fase generatifnya kita menggunakan Trobintop. Trobintop ini bahan aktifnya azoxystrobin dan difeneconazole ya. Ini bahan aktifnya sama dengan Amistartop, hanya saja ini untuk yang Trobintop dosisnya lebih tinggi. Ini 250 gram per liter azoxystrobinnya, difeneconazolenya 150 gram per liter. Ini lebih tinggi dari Amistartop. Kemudian untuk jagung juga kita tambahkan skala 9, ini kalsium humic acid ya. Ini kandungannya ada kalsiumnya, ada unsur mikronya. Ini bagus sekali. Termasuk ini untuk mengatasi asam-asemen. Jadi kita gunakan pupuk ini, pupuk kalsium. Kita bisa kocorkan, bisa juga disemprotkan ya. Juga kalau ingin menambah lagi kita gunakan pupuk daun. Ini mereknya Higro, ada pupuk ZPT perekat ya. Ini dari berbagai macam tanaman cocok untuk ini. Ini kita persiapkan, dan juga untuk tambahnya ini bisa juga untuk Abamex ya. Ini seperti Abasel, kandungannya Abamectin. Persiapan terakhir kita menggunakan ini Sidatan Dimehipo, kandungannya Dimehico ya. Bahan aktifnya Dimehipo ini untuk wereng dan juga
sundep ini. Nah, dari berbagai yang kita sampaikan tadi, ada fungisida, ada insektisida. Ini ya. Ini ibaratnya sekali dayung 30 terlampaui ya. Jadi apa yang kita sampaikan ini, obat-obatan tadi bisa untuk semua tanaman, bisa untuk tanaman padi, bisa untuk tanaman jagung, tanaman semangka, cabai ya, itu bisa semua. Nah, tinggal bagaimana kita bijaksana dalam menggunakan ini, insektisida, fungisida maupun yang lainnya, supaya tanah kita tetap subur ya, jangan sampai tanah kita rusak. Nah, untuk di depan kita ini tanaman jagung yang kita tanam kemarin, biji 18 bibit turunan. Ini kalau kita lihat ada bekas pupuk itu, pupuk urea sepertinya. Nah, itu kita tidak tahu, jadi kemungkinan tadi pagi mungkin dari bapak saya pas mupuk ini, penyemaian padi ini, karena mau ditanam, dipindah tanam, kemungkinan pupuknya ada sisa, kemudian dipupukkan di jagung ini. Padahal jagung ini sudah kita pupuk 2 kali, jadi jagung ini sudah ketiga kali ini kita pupuk. Pertama pupuk dasar pada 0 HST ya, pada waktu berbarengan dengan penanaman, kemudian 17 HST kita pupuk menggunakan set A dicampur dengan NPK 15 dan hari ini 21 hari setelah tanam ditambah lagi pupuk ureanya. Nah, ini di luar dugaan karena kita tidak tahu sudah ada pupuk. Ya bisa kita lihat ya. Ini. Nah, pupuknya ada di samping jagungnya ini. Ini baru saja ini pupuk ini tadi pagi ini. Itu kawan-kawan ya. Tapi tidak masalah. Yang penting tanaman jagung itu seberapa banyak pun dipupuk tidak masalah. Itu justru malah menambah bagus untuk tanaman jagung karena dia tetap menyerap pupuk yang ada. Begitu kawan-kawan untuk update yang bisa kita sampaikan hari ini. Yang intinya pada hari ini kita sampaikan persiapan penanaman untuk musim ini menggunakan berbagai macam obat-obatan untuk pertanian ini. Yang kita pilih adalah obat-obatan yang mede atau harganya terjangkau. Ini cukup 35.000 sebagai informasi untuk skalanya. Ini Sagi Meranjim itu 100 lebih berapa kemarin tuh. Kita pakai bahan aktif yang murah-murah saja. Ini sidatan. Sidatan itu seperti spontan ya. Kalau orang-orang petani-petani senior yang menggunakan spontan itu bahan aktifnya sama di Mahipo, tapi kita pilih yang murah-murah saja. Karena apa? Pupuk sekarang juga mahal. Nanti kalau kita pakai obat-obatan yang mahal juga, nanti kita harus kalkulasi berapa untung yang kita dapat. Begitu kawan-kawan, semoga petani Indonesia selalu jaya. Jangan lupa dukung channel kami, channel Koh Acin TV, agar selalu berkembang di YouTube dengan cara klik subscribe dan bunyikan loncengnya untuk mendapatkan update terbaru dari channel Koh Acin TV. Rak ndeleng, rak marem. Terima kasih, sampai jumpa.